Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku jamaah salat duhur Masjid Asy-Syifa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa membasahi lisan kita untuk selalu bersyukur, memuji Allah atas segala titipan karunia, atas segala pertolongan, atas segala penjagaan dan kemudahan-kemudahan yang selama ini Allah telah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan senantiasa bersyukur Allah akan selalu menjaga apapun yang hari ini Allah titipkan ke dalam diri kita, dan semoga dengan syukur yang kita panjatkan Allah akan memberikan lebih banyak lagi karunia, rahmat dan berkahnya buat kita semua. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Sya'ban. Insyaallah minggu depan kita kedatangan tamu agung, bulan istimewa, namanya bulan suci Ramadan. Apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mendekati bulan suci Ramadan? Ternyata Rasulullah mensunnahkan, mencontohkan kepada kita untuk targhib Ramadan. Targhib itu menyambut dengan riang gembira, dengan sukacita akan datangnya tamu agung namanya bulan Ramadan. Dalam satu riwayat, Rasulullah menjelang bulan suci Ramadan pernah mengumpulkan para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah berpidato di hadapan para sahabatnya. Kira-kira pidatonya berisi tentang marhaban ya Ramadan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara terbaik untuk menyambut bulan Ramadan. Di dalam pidatonya Rasulullah mengatakan begini, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang tamu istimewa. Tamu itu namanya bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di sisi Allah di antara 12 bulan yang ada. Bulan Ramadan ini, kata Kanjeng Nabi, kenapa istimewa? Karena bulan Ramadan menawarkan rahmat, cinta Allah. Bulan Ramadan menawarkan berkah, dan bulan Ramadan menawarkan maghfirah atau ampunan. Rasulullah kemudian melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bulan Ramadan ini malam-malamnya istimewa, siang harinya istimewa, jam demi jamnya istimewa, dan di bulan Ramadan nanti, kata Rasulullah, kalian diundang oleh Allah sebagai tamunya dan Allah ingin memuliakan kalian. Di bulan Ramadan nanti, kata Kanjeng Nabi, nafasmu dihitung tasbih, tidurmu dihitung ibadah, doa-doamu diijabah, dan istighfarmu dikabulkan atau Allah akan mengampuni segala dosa dan kekhilafan kalian. Ini
kira-kira isi dari pidato Rasulullah SAW ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah juga pernah berpidato, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan, iftaradallahu alaikumus siyamah. Di bulan Ramadan ini kata Rasulullah kalian diwajibkan untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Rasulullah kemudian mengatakan di bulan Ramadan nanti begitu banyak pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa yuhlaku fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka kemudian ditutup. Wa yughallu fihi syayatin. Dan setan kemudian dibelenggu. Dan kemudian Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan nanti Allah tawarkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan ibadahmu di bulan Ramadan kalau engkau mengerjakan yang wajib akan dikalikan 70 kali pahalanya. Kalau kalian mengerjakan yang sunnah nilainya dihitung wajib. Dan di bulan Ramadan kalian harus tahu bahwa di bulan Ramadan bulan diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran atau kita kenal dengan Nuzulul Quran. Dari 3 hadis yang saya bacakan tadi, saya ingin menyampaikan betapa istimewanya bulan yang sebentar lagi akan mendatangi kita. Ini bulan istimewa, bulan yang kemudian kita diundang oleh Allah sebagai tamunya dan Allah ingin memuliakan kita. Oleh karenanya, Ramadan tahun ini berhasil tidaknya kita atau kita akan menjadi istimewa seperti bulannya yang istimewa tergantung persiapan kita. Masih ada 5 hari kurang lebih. Kalau hari ini tanggal 25 Sya'ban, pemerintah nanti hari Minggu tanggal 10 mengadakan sidang isbat. Nanti kalau terlihat bulannya berarti hari Senin kita puasa. Walaupun Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 11, tetapi kemungkinan berdasarkan falakiyah kemungkinan agak berbeda ini. Karena nanti tanggal 10 ketika matahari terbenam itu bulan kurang dari 3 derajat. Kemungkinan terlihatnya agak susah. Jadi kemungkinan kita berbeda. Ada yang Senin Muhammadiyah dan pemerintah, mungkin NO dan yang lainnya mungkin Selasa. Tapi tidaklah mengapa karena punya rujukan yang berbeda-beda. Dalilnya sama-sama punya dalil. Yang paling penting saling menghormati saja. Yang paling utama sesungguhnya bukan itu. Yang paling utama sesungguhnya persiapan apa yang kita lakukan untuk menyambut bulan istimewa itu. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu semua, persiapannya itu 2 bulan sebelum Ramadan. Maka kita semenjak bulan Rajab kan diajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajabku, berkahi bulan Sya'banku, dan beri kami umur panjang untuk ketemu Ramadan. Rasulullah ingin mengatakan bahwa Ramadan kita berhasil tidaknya itu apakah persiapan kita sudah kita lakukan bahkan sebelum Ramadan datang, minimal 2 bulan sebelumnya. Maka Abu Bakar Al-Balkhi, seorang tabi'in, mengatakan syahru Sya'ban, syahru Rajab syahru zar'i wa syahru Sya'ban syahru suqiz zar'i wa syahru Ramadan syahrun khasadiz zar'i. Beliau menggambarkan dengan gambaran yang indah. Beliau mengatakan begini, bulan Rajab, bulan yang lalu, beliau mengatakan bulan saatnya menanam tanaman kita. Bulan Sya'ban, bulan sekarang ini, bulan saatnya kita menyirami, memupuk tanaman yang sudah kita tanam sejak bulan Rajab. Dan bulan Ramadan nanti bulan saatnya memetik buah dari tanaman kita. Maka Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bagaimana mungkin kita bisa menikmati Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang istimewa kalau
kita nggak pernah menanam persiapan di bulan Rajab dan menyiraminya di bulan Sya'ban. Maka mumpung masih ada 5 hari, ayo kita persiapkan Ramadan kita dengan persiapan-persiapan yang istimewa. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah tadi mengatakan bulan Ramadan itu kita diundang oleh Allah sebagai tamunya dan kita ingin dimuliakan oleh Allah. Saya selalu menyebut bulan Ramadan itu sekolah rohani. Allah ngundang kita untuk sekolah selama sebulan penuh, tentunya dengan mata pelajaran yang Allah telah tentukan. Nanti di akhir Ramadan kita akan diwisuda apakah kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu ujung dari ibadah puasa kita itu kan la'allakum tattaqun, ataukah kita sekedar menjalani Ramadan kita seperti bulan-bulan yang lain. Paling tidak ada 6 mata kuliah yang seyogianya kita persiapkan. Persiapan apa? Persiapan ilmunya, persiapan hartanya, persiapan fisiknya dan sebagainya, agar Ramadan kita isi dengan sesuatu yang maksimal. Pertama, Ramadan itu mata kuliah yang ditawarkan adalah asyam, yaitu puasa. Seringkali setiap puasa datang, bahkan kita sudah puluhan kali berpuasa, mestinya kita evaluasi ilmu tentang puasa. Jangan sampai kita puasa lelah, nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga karena ilmunya kita nggak sempurna. Puasa yang pertama maknanya adalah imsak. As-siyamu huwa al-imsaku minal muftirati min ghurubi syam min tala'il tulu'is syamsi ila ghurubis syam. Jadi Bapak Ibu semua, puasa itu sebenarnya bukan tujuan. Puasa itu sejatinya metode yang ditawarkan Allah agar kita punya latihan untuk imsak. Imsak itu apa? Menahan diri. Menahan dirinya bukan sekedar nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, tetapi menahan diri minal muftirat. Menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa kita maupun membatalkan pahala ibadah puasa kita. Jangan sampai kita puasanya cuma puasa makan, puasa minum, tapi lisan kita juga harus imsak, mata kita harus imsak. Jadi seluruh potensi kita itu harus latihan menahan diri. Maka Dr. Nur Khalis Majid almarhum mengatakan, puasamu nggak boleh sekedar puasa badan, nggak boleh sekedar nggak makan, nggak minum, tapi mestinya engkau tingkatkan menjadi puasa nafsani, mempuasai nafsu kita. Apapun keinginan nafsu yang membuat pahala ibadah puasa kita hilang, harus kita cegah. Jadi orang yang puasanya sukses itu orang yang mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang Allah tidak ridho, dari hal-hal yang membuat dia hina di hadapan Allah. Bukan sekedar nggak makan, nggak minum, tapi puasa dari bicara yang tidak benar, puasa dari menulis status WA yang nggak ada gunanya, puasa dari korupsi, menahan diri dari masuk jalur yang bukan jalur kita, masuk jalur busway, kemarahannya kemudian ditahan, semuanya harus imsak, menahan diri. Kalau ini terjadi maka puasa kita puasa yang sukses. Yang kedua, puasa itu sejatinya satu metode yang ditawarkan Allah untuk kita muraqabah. Apa itu Bapak Ibu muraqabah? Muraqabah itu sebuah kondisi batin, kita merasa diawasi, kita merasa dilihat, kita merasa diperhatikan terus Allah walaupun kita sedang sendirian, walaupun sedang sepi. Karena yang tahu kita puasa atau tidak itu cuma diri kita sama Allah. Maka puasa sejatinya latihan untuk mengamalkan surat Al-Hadid ayat 3, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Kita harus sadar bahwa Allah itu selalu bersama kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan Allah tahu persis apa yang kita kerjakan. Maka orang yang puasanya benar, walaupun sendirian, dia nggak akan melanggar aturan Allah. Walaupun dia tidak ada yang tahu, karena dia sadar Allah memperhatikannya, dia tidak akan melakukan apapun yang kemudian membuat dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita untuk latihan punya empati sosial. Bayangkan Bapak Ibu, selama puasa kita diajarkan oleh Allah, oh yang namanya lapar itu begini loh rasanya, yang namanya haus itu rasanya begini. Maka nanti setelah Ramadan berlalu, kita punya kesadaran kalau ada saudara-saudara kita yang nggak punya makanan, maka kita pernah merasakan kalau orang lapar itu seperti itu, sehingga tumbuh empati sosial kita. Boleh jadi alhamdulillah kita cuma sebulan puasa, tapi di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang sepanjang tahun dipaksa oleh keadaan untuk puasa. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman yang mereka punya untuk kemudian mereka makan atau mereka minum. Jadi puasa mengajarkan kita untuk tumbuh empati sosial kita. Nanti kita gampang berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita, karena dilatih oleh Allah pernah merasakan lapar, pernah merasakan haus selama sebulan. Ini mata kuliah pertama. Mata kuliah kedua yang seringkali kita tidak siap adalah qiyamul laili Ramadan. Jadi kita harus menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat taraweh. Banyak orang keliru, saya selalu tanya, sholat taraweh itu berapa rakaat sih minimal? Rata-rata jawabnya 8 rakaat. Rata-rata jawabnya 20 rakaat. Padahal sholat taraweh itu minimal 2 rakaat. Artinya apa? Artinya jangan sampai kalau kita lagi lembur, nggak sempat sholat taraweh di masjid, karena keyakinannya, ngertinya sholat taraweh itu harus 8 rakaat, kita tinggalkan sholat taraweh. 2 rakaat pun cukup sholat taraweh. Karena sholat taraweh itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasnya. Rasulullah pernah sholat taraweh 8 rakaat, witirnya 3, 11. Rasulullah pernah 13 rakaat, Rasulullah pernah 23 rakaat. Orang-orang ahlu Madinah sholat tarawehnya 36 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang madhab Hambali, sholat tarawehnya tidak terbatas. Bahkan tahun ini pemerintah Saudi 2 hari yang lalu sudah mengeluarkan rilis sholat taraweh mereka di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram 13 rakaat. Jadi mereka sholat tarawehnya 10 rakaat, sholat witirnya 3 rakaat. Sudah dirilis, dikeluarkan suratnya, sekaligus 4 imam yang akan mengimami di 2 masjid tersebut. Agak aneh kan sholat taraweh 10 rakaat. Tetapi memang tidak ada batasannya. Jadi kalau kita lelah, capek banget gitu, jangan lewatkan. Malam Ramadan itu minimal 2 rakaat sholat taraweh. Kalau bisa 8 bagus, kalau bisa 20 alhamdulillah, kalau bisa 36 juga luar biasa. Tapi jangan lewatkan. Ini menghidupkan malam-malam Ramadan. Sayang, kalau kita lewatkan sholat taraweh, nanti di bulan lain tidak ada taraweh. Sholat taraweh adalah sholat malam yang ada hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, mata kuliahnya tidak kalah penting. Coba Ramadan itu identik dengan syahrul Quran. Surat Al-Baqarah 185 Allah menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau bisa Ramadan ini kita punya target untuk akrab sama Quran. Targetin khatam berapa kali. 1 hari mau membaca berapa juz. Jadi kita punya buku buku kegiatan selama Ramadan. Hari pertama tarawehnya kita kerjakan, kita checklist. Al-Qur'annya kita baca 1 juz, kita checklist. Jadi setiap hari Ramadan selesai, kita tahu berhasil dan enggak planning kita selama Ramadan. Tapi kalau enggak ada kegiatan yang sudah kita rencanakan, kita nanti tidak punya ukuran-ukuran Ramadan kita sukses atau tidak. Akrabkan diri dengan Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya
Al-Quran. Semampu kita, mastata'tum. Bapak Ibu bisa baca 1 lembar, istiqomahkan. Bisa baca 2 lembar, istiqomahkan. Bisa baca 1 juz 1 hari, istiqomahkan. Yang penting, ya Allah, saya mohon kepadamu bimbinganmu, saya mau mengakrabkan diri dengan Quran. Syukur-syukur tidak hanya dibaca, tapi diterjemahkan, kita ngerti maknanya, kita tadabburi, syukur-syukur Qurannya diamalkan. Karena nuzulul Quran itu sejatinya adalah menurunkan Al-Quran dalam arti mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ketiga. Ada mata kuliah keempat namanya iktikaf. Iktikaf itu sejatinya bukan monopoli bulan Ramadan. Tetapi iktikaf itu populer di bulan Ramadan, biasanya di 10 hari terakhir ketika kita menjemput Lailatul Qadar. Tapi sejatinya iktikaf itu sebenarnya adalah momen-momen kita hanya bersama Allah. Tidak harus nunggu 10 hari terakhir. Bapak Ibu kalau punya waktu mulai hari pertama, yang paling longgar kapan? Iktikaf. Walaupun cuma sebentar. Kata Imam Syafi'i, iktikaf itu minimal waktunya adalah waktu yang engkau butuhkan untuk sholat fardu. Jadi kalau kita sholat fardu 10 menit, iktikaf itu minimal 10 menit. Walaupun semakin panjang, iktikaf kita semakin bagus. Di dalam iktikaf itu kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa baca buku, atau apapun yang mengingatkan kita akan Allah. Jadi jangan nunggu 10 hari terakhir. Kalau punya waktu ya longgar, kita ke masjid iktikaf. Kalau ibu-ibu kan di rumah tidak apa-apa iktikafnya, tapi biasakan kita punya waktu khusus untuk Allah, kita rehat sejenak dari rutinitas kita, kemudian kita fokus zikir, kita fokus baca Quran, kita fokus bermunajat kepada Allah, itu namanya iktikaf. Yang kelima, yang tidak kalah penting, Ramadan itu menawarkan Lailatun khairun min alfi syahr, yaitu 1 malam yang kalau kita dapat 1 malam itu kita nilainya sama dengan ibadah melebihi 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu kata Rasulullah, takharrau Lailatul Qadri min ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah kasih clue, jemputlah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Yang agak repot Bapak Ibu, kalau Ramadan tahun ini Muhammadiyahnya Senin, pemerintahnya Selasa, ganjilnya agak repot hitung-hitungnya. Oleh karena paling aman mulai malam 20 kita hidupkan malam-malam kita untuk menjemput Lailatul Qadar, sehingga kemudian kapanpun Lailatul Qadar datang, insya Allah kemudian kita sedang beribadah dan nilainya kita dihitung melebihi 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Walaupun ada rumus-rumus tertentu, saya kira ini agak tidak semua orang yakin. Imam Al-Ghazali itu di dalam I'anatul Talibinnya, satu kitab, beliau nulis rumus Lailatul Qadar. Rumusnya apa? Rumusnya itu dilihat dari 1 Ramadan. Kalau 1 Ramadannya hari Ahad, kata Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau hari Selasa atau hari Senin, Lailatul Qadarnya malam 25. Kalau hari Selasa malam 23 dan seterusnya. Itu satu rumus yang kata Imam Al-Ghazali, semenjak saya menerapkan rumus ini, saya tidak pernah terlewat pun 1 Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini tapi kan susah untuk memverifikasi apakah kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, sebenarnya ciri kita dapat Lailatul Qadar itu apa sih? Sederhana jawabannya sebenarnya. Ciri kita dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini adalah apakah setelah Ramadan, bulan Syawal datang, hidup kita lebih baik atau tidak?
Ibadah kita lebih istiqomah enggak? Hubungan kita sama pasangan kita lebih baik enggak? Bertetangga kita lebih baik atau tidak? Kalau hablum minallah kita semakin baik, hablum minannas kita semakin baik, itu tandanya kualitas Ramadan kita berhasil dan insya Allah tanda Lailatul Qadar kita dapatkan. Tetapi kuncinya adalah taharrau Lailatul Qadri. Apa itu? Jemputlah, persiapkan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar dapat dan tidaknya seseorang tergantung persiapannya. Ada orang yang persiapannya cuman sempit, ya dapatnya segitu. Tapi ada orang yang menyiapkannya bahkan dari malam pertama Ramadan dia sudah iktikaf, pasti juga akan dapat yang lebih dari itu. Tetapi Lailatul Qadar itu aktif, hanya orang yang menjemputnya, hanya orang yang mempersiapkan diri, hanya orang yang meraihnya yang dapat, dan bukan orang yang masih hidup di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang kelima, mata kuliah terakhir yang mesti kita persiapkan di bulan Ramadan adalah mata kuliah berbagi. Maka bulan Ramadan itu Bapak Ibu terkenal dengan bulan berbagi. Kita siapkan infak terbaik kita. Minimal kata Rasulullah, man fatara shaiman. Minimal kita memberi buka kepada orang-orang yang puasa. Kata Rasulullah, barang siapa memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang diberi buka tadi, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maka ayo kita sisihkan uang yang Allah titipkan kepada kita untuk berbagi, karena bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Aisyah istri Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Kata beliau, Rasulullah itu orang yang paling dermawan, kata Aisyah. Tetapi kedermawanan Nabi melebihi kedermawanan Nabi di bulan Ramadan berlipat-lipat dibandingkan bulan lainnya. Maka di bulan Ramadan biasanya begitu luar biasa. Di Indonesia beberapa tahun terakhir sudah luar biasa. Di mana-mana kalau kita ingin berbuka nggak usah khawatir, tinggal mampir ke masjid, ke musola, pasti ada makanan untuk berbuka. Bahkan ada satu kasus mulai tahun kemarin, tahun ini juga melakukan yang sama. Ada satu masjid, saya kemarin datang menutup majelis taklim di masjid itu, namanya Masjid At-Taqwa. Itu masjidnya di daerah Palem Semi Karawaci. Mulai tahun kemarin mereka mengadakan iktikaf, memberikan buka sama sahur sebulan penuh. Jadi bahkan ketua DKM-nya kemarin mengatakan, Bapak Ibu pokoknya Ramadan tahun ini nggak usah masak. Kami sediakan dapur umum, prasmanan, berbuka sekaligus sahur. Dan itu luar biasa. Dan ternyata mereka kemudian rapat cuma 2 jam, kebutuhan untuk sebulan itu full, Pak. Padahal sebelumnya nggak ada dana sama sekali. Ada yang nyediain sapi sudah ada 3, terongnya berkarung-karung, berasnya sudah cukup. Jadi sekarang seminggu sebelum Ramadan sudah siap itu untuk sebulan. Dan itu saya lihat dapur umumnya keren, orang-orangnya semangat, dan itu 500 sampai 1000 orang tiap hari. Mereka menyediakan di lantai bawah itu iktikaf bagi siapapun, dan menyediakan makanan buka sama sahurnya itu istimewa makanannya. Dan saya tanya, tahun yang lalu ketika saya mengadakan sholat malam, ngisi sholat malam, ternyata dari mana-mana. Ada yang dari Bekasi, dari Depok, dari Serang. Ternyata di masjid itu terkenal. Kalau dulu 10 hari terakhir, sekarang tahun yang lalu sudah sebulan full mereka menyiapkan untuk buka sama sahur. Dan ternyata dananya berlimpah. Ini kalau masjid-masjid di tempat lain mengadakan yang sama, ini luar biasa. Memang saatnya bulan berbagi Ramadan ini. Itulah saya kira beberapa catatan Bapak Ibu semua. Jadi ada 6 yang mesti kita persiapkan. Mata kuliah yang ditawarkan Allah agar Ramadan kita berhasil. Puasa, ayo kita belajar ilmunya. Malam-malam Ramadan jangan disia-siakan, taraweh dan lain-lain.
Quran ayo kita akrabi, iktikaf kita sering-sering, syukur-syukur tiap malam kita sempetin waktu iktikaf. Lailatul Qadar jangan disia-siakan dan latihan kita berbagi sebulan Ramadan nanti sehingga nanti di bulan-bulan yang lain empati sosial kita juga tetap tumbuh dan terjaga. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kami umur panjang untuk ketemu bulan Ramadan dan semoga bulan Ramadan juga berkenan menyambut kami sebagai tamunya dan semoga seluruh ikhtiar, seluruh niatan dan keinginan kami untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan istimewa, mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kami nanti amalan yang Engkau terima. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.